Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Berada di ruangan sempit dan minim pencahayaan, itu sudah membuat bulu kuduku meremah. Apalagi berada satu ruangan dengan seorang dukun yang sedang komat-kamit membakar dupa. Jadi berapa bayi lagi yang harus kubawa, Mbah? Tanyaku ketika Mbah Somo mulai membuka mata. Bukannya menjawab, pria berpakaian serba hitam itu malah memelototiku. Gigi-giginya yang hitam gemerutuk menampakkan seringai yang mengerikan. Bodoh, kalau Mbah lagi ritual, jangan menyela-nyela. Dadaku berdebar hebat, seluruh tubuhku gemetar. Iya Mbah. Mbah Somo kembali berkonsentrasi di meja kerja, menaburkan kelopak bunga mawar merah ke sebuah bejana berisi air bening nyaris penuh. Mbah Somo menggebrak meja dengan wajah memerah. Bola matanya nyaris menggelinding keluar. Kenapa kalian melanggar pantangan? Hah? Astaga, jantungku hampir mau copot. Bagaimana bisa Mbah Somo tahu aku tak meniduri adik iparku yang masih perawan? Bodoh kamu. Maaf Mbah, maaf. Saya gagal meniduri adik ipar. Dia lagi mens Mbah. Jawabku dengan mulut bergetar. Loh, kamu ini gimana? Wong sudah tak kasih tahu waktu 1 purnama. Kenapa alasanmu dia lagi mens? Apa dia mens 1 bulan? Hah? Aku tak tahu harus menjawab apa. Sedang kenyataannya memang Yeni, adik ipar sasaranku, mempunyai penyakit aneh-aneh. Entah apa namanya, sehingga ia mengalami mens selama berminggu-minggu, bahkan sampai sebulan. Istriku sendiri yang menceritakannya. Mbah kasih 1 kesempatan lagi. Kalau sampai kamu ndak bisa nidurin perawan dalam 1 purnama ini, kamu tahu sendiri resikonya. Nyawa kamu jadi taruhannya. Ucapan pria berusia sekitar 60-an tahun itu benar-benar membuat nyaliku menciut. Ketakutan berkecamuk di dada. Jika sampai tak dapat menggagahi Yeni, aku pasti mati. Iya Mbah, akan saya lakukan perintah Mbah Somo. Ya, dan satu hal lagi. Kamu harus menyerahkan 1 bayi yang baru lahir. Paling lambat 35 hari dari sekarang. Apa? 1 bulan lagi? Bayi siapa lagi yang harus kutumbalkan? Sedang di kampung tak sedang ada wanita hamil tua. Kepalaku berdenyut. Aku harus memutar otak agar bisa memenuhi syarat tepat waktu, atau setidaknya tidak melewati batas waktu. Kulajukan motor ke arah rumah Retno, istriku, sudah menunggu di depan rumah. Dari mana Tamas? Jam segini kok baru pulang? Tanya wanita yang kunikahi 2 tahun yang lalu itu, saat aku memasukkan motor ke dapur. Tempat yang paling memungkinkan untuk parkir, karena ukurannya yang cukup luas dibanding ruangan lain di rumah ini. Nyari objekan Dek, kamu belum tidur tak? Belum Mas. Sekarang sudah pukul 10 malam. Biasanya Retno sudah melayang di alam mimpi. Ia mengapit lenganku lalu menarik ke kamar. Mas, aku... Wajah wanita berambut ikal sebau itu memerah. Apa Dek? Tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Retno ikut duduk di sampingku, sangat rapat. Nganu Mas, aku pengen apa tadi? Duh Mas ini kok, ya ndak peka banget ta? Ya pengen bikin anak ta? Lah yo mbok bilang toh, mana Mas tahu kalau kamu ndak bilang? Tumben sekali Retno meminta jatah duluan. Biasanya aku yang selalu memulai lebih dulu. Ketiban duren, mana bisa ku tolak. Saat bersiap menyerangnya,
tiba-tiba aku teringat perintah dari Mbah Somo. Aku dilarang meniduri istri sebelum bisa mendapatkan keperawanan gadis tumbal. Sial, mana hasratku sudah memuncak di ubun-ubun. Retno yang sudah siap menerima eksekusi terlihat menungguku dengan penuh harap. Bagaimana aku bisa mengatakan kalau aku tak boleh menyentuhnya? Sedang kami sangat ingin memiliki keturunan setelah 2 tahun menikah. Mas, bisik Retno di telingaku. Tersentak lalu tanpa sadar, aku mendorong tubuhnya hingga terpelanting di ranjang. Sontak aku terperanjat, lalu serta-merta membangunkannya. Tapi Retno menghalau. Kemudian bangkit sendiri, berdiri keluar menuju kamar sebelah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Sekilas kulihat wajahnya sebelum pergi. Air matanya tumpah membasahi pipi dengan wajah merah menyala. Aku yakin dia marah dan kecewa. Namun di sisi lain, aku merasa lega bisa menghindari pantangan syarat dari Mbah Somo. Dek, aku minta maaf. Ku coba mengais ampun dari wanita yang amat ku cintai, tapi sepertinya sia-sia saja. Retno masih tetap diam di dalam kamar tanpa membuka pintu sejak semalam. Ketukan di pintu berulang kali tak meluluhkan hatinya. Ya sudah dek, kalau ndak mau bukain pintu, Mas mau pergi dulu sebentar, mau nyari objekan. Tetap tak ada sautan. Kuputuskan untuk pergi. Satu hal tujuan yang kupikirkan sejak semalam. Aku akan pergi ke rumah mertua, mencari Yeni untuk melakukan persyaratan pesugihan. Dengan begitu aku bisa menggauli Retno lagi, dan tentu saja tujuan mendapatkan kekayaan secara instan akan segera terwujud. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sesamanya di rumah mertua yang tak jauh dari rumah yang kutinggali. Suasana begitu sepi. Aku sudah menduganya. Pagi-pagi seperti ini, bapak dan ibu mertua pergi ke ladang. Sedang Yeni, kutaksir sedang ada di rumah sendirian. Karena belum mendapat pekerjaan usai lulus sekolah SMK. Perlahan kulangkahkan kaki memasuki rumah. Tak ada yang curiga. Karena tetangga kanan kiri tahu aku adalah menantu di rumah ini. Lagi pula layaknya kehidupan di desa, suasana sepi, kebanyakan orang pergi beraktivitas di sawah atau ladang. Pintu yang tak terkunci memudahkanku masuk, lalu segera menyusuri ruang demi ruang. Tak terlihat Yeni di kamarnya. Satu-satunya tempat yang belum kulihat adalah dapur. Segera kulangkahkan kaki ke sana. Dadaku berdebar-debar, keringat mengucur deras, gugup, namun aku harus melakukannya. Kubuka tirai di pintu dapur. Adik dari istriku itu terlihat sangat menggoda dengan daster tanpa lengan, tengah duduk di kursi sembari memotong-motong sayuran. Kemolekan tubuh, bibir merkah dan leher yang jenjang membuat nafasku memburu, memperbesar hasratku untuk menggaulinya. Setan di telinga terus berbisik, menyoraki agar aku mendekat. Dan ia berhasil. Selangkah demi selangkah, kaki ini mulai membawaku ke arah Yeni. Semakin dekat, hingga tubuhku berhenti, tepat di sampingnya. Gadis itu menoleh. Mas Bagas! Suara tokek yang bersarang di pepohonan jati sekitar rumah mertua menjadi pengiring deru nafasku yang memburu. Dosa besar telah kulakukan. Gadis bertubuh indah itu terkulai lemas di sudut ranjang kamarnya dengan isak tangis tertahan. Jangan sampai kamu katakan tentang hal ini kepada siapapun, termasuk mbakmu, Retno. Kalau sampai kamu cerita, aku akan membunuhmu. Ancamku pada Yeni yang ketakutan. Kenapa Mas Bagas melakukan ini pada aku, Mas? Terbata, gadis itu bertanya lirih. Seraya memungkuti pakaian di sampingnya yang koyak karena kubuka paksa. Kamu ndak perlu tahu, jawabku sambil berpakaian. Apa Mas Bagas suka sama aku? Seketika aku menoleh ke arahnya. Heran, kenapa gadis itu sampai berpikir seperti itu? Apa maksudmu? Kalau Mas Bagas suka sama aku, harusnya bilang, jangan seperti ini. Kalau bicara baik-baik, mungkin akan berbeda. Alisku berkerut, masih tak mengerti. Dari dulu,
aku sudah suka sama Mas Bagas. Sayang, Mas Bagas lebih memilih Mbak Retno dibanding aku. Mataku membelalak, tak percaya mendengar apa yang Yeni katakan. Jadi, kamu suka sama aku, kakak iparmu? Yeni mengangguk lemah. Astaga, sepertinya keberuntungan sedang berada di pihakku. Kenapa baru sekarang gadis molek ini mengatakannya? Tahu dari kemarin, aku tak perlu bersusah payah memperkosanya. Dia pasti datang dengan sukarela padaku. Aku berdehem sebentar. Jangan menyukaiku, aku ini kakak iparmu. Ucapku sok bijak. Kalau Mas Bagas menyadari kita adalah ipar, kenapa Mas Bagas menodaiku? Nada suara Yeni meninggi. Sepertinya dia mulai bisa mengendalikan situasi. Pertanyaannya membuatku tak berkutik. Tak tahu harus menjawab apa. Aku mendekati lalu duduk di sampingnya, membelai rambut hitam panjang yang tergerai di tubuh putih mulusnya. Ini semua salah kamu. Kenapa kamu begitu cantik dan menggoda? Bikin aku tergiur. Meski receh, rayuanku sepertinya mengenai sasaran. Terbukti gadis berponi itu wajahnya bersemu merah, malu-malu. Entah untuk apa tangisan tadi. Sedang sekarang dia malah tersenyum-senyum padaku. Mas Bagas kok malah ngerayu? Dasar gadis gampangan, dengan mudahnya masuk perangkap rayuan. Loh, yo ndak ngerayu, aku ini jujur, kamu emang cantik. Ku kecup ujung kepalanya. Gimana kalau kamu jadi pacarku? Tanya aku. Jangan mas, aku takut ketahuan. Yo jangan sampai ketahuan ta. Ku tatap wajahnya yang mirip Retno, oval dengan hidung mancung dan mata bulat. Namun satu kelebihan Yeni, badannya lebih montok, menggiurkan bagi siapapun yang melihatnya. Ya sudah, aku mau mas. Jawaban gadis lugu itu merupakan lampu hijau bagiku untuk kembali menjamahnya. Puas sekali hari ini, sekali dayung 2 pulau terlampau. Selain bisa memenuhi syarat dari Mbah Somo, aku juga dapat wanita simpanan, cantik dan semo. Ternyata begini rasanya punya pacar diam-diam. Menegangkan sekaligus menyenangkan. Usai puas menikmati perawan ting-ting, aku pamit pulang sebelum bapak ibu mertua kembali dari ladang. Yeni melepaskanku dengan berat, tapi aku tetap pergi. Pulang ke rumah. Sejauh-jauhnya seorang pria pergi, pasti akan kembali juga ke pelukan istri. Bagiku Retno tak akan terganti. Satu-satunya wanita yang bisa menaklukkan hati ini. Kulakukan ritual pesugihan pun demi dia, agar dia bahagia dan tercukupi semua kebutuhannya. Sesamanya di rumah, wanitaku sudah keluar kamar. Ia tengah memasak di dapur. Dik, sapanya tanpa menoleh, tetap fokus mengaduk tumis kangkung di wajan. Aku lalu duduk di kursi dekat Retno berdiri. Dik, maafin aku ya, jangan marah lagi. Nanti cantikmu hilang loh, kalau cemberut terus. Ku coba lancarkan rayuan lagi, semoga kali ini Retno luluh. Mas dari mana? Tanyanya masih dengan nada kesal. Cari objek kan, Dek? Di mana? Ya muter-muter. Saat hendak mengambil gelas untuk minum, tak sengaja kulihat jari telunjuk kanan Retno dililit plester coklat. Ini kenapa, Dek? Kurai tangannya, mencoba melihat lebih dekat, namun ia malah menariknya segera. Tadi foto di dinding, tiba-tiba jatuh. Ndak tahu kenapa. Kacanya pecah. Pas bersihin, ndak sengaja kena beling. Foto yang mana? Tanyaku dengan jantung berdetak lebih cepat. Jangan-jangan foto pernikahan kita. Jawabnya singkat. Itu membuatku kesulitan menelan ludah. Apa? Foto pernikahan jatuh saat aku sedang berdua dengan wanita lain. Apakah ini firasat untuk istriku? Keringat tiba-tiba mengucur deras. Dek, aku ke kamar dulu. Ku tinggalkan Retno tanpa menunggu jawaban. Ingin segera menenangkan diri agar wanita berjilbab itu tak menyadari kegugupanku. Di kamar aku merebahkan diri di ranjang, memikirkan apa yang terjadi pada Retno hari ini. Mungkinkah suatu saat nanti ia akan mengetahui apa yang kulakukan?
Semoga saja tidak. Siang ini sangat terik, meski begitu, entah kenapa badanku tiba-tiba menggigil. Kurasakan dingin yang luar biasa hingga menusuk tulang. Aku meraih selimut yang terlipat rapi di sampingku, lalu memakainya untuk menutupi seluruh tubuh. Satu lembar selimut ternyata masih belum mengurangi rasa dingin ini. Aku bangkit, berjalan dengan tubuh masih menggigil, mendekati lemari di mana tersimpan selimut cadangan. Perlahan kubuka pintu lemari reot. Hah? Apa itu? Sesosok bayi melayang keluar dari dalam lemari. Aku terkejut dan ketakutan setengah mati. Ingin segera aku berlari, tapi kaki ini terasa sangat berat, seperti tertancap di lantai. Bayi itu mendekat, wajahnya yang polos terlihat menyeramkan, dengan darah belepotan di sekitar mulut, seperti habis makan sesuatu. Karena kaki tak bisa digerakkan, aku mencoba berteriak, namun lagi-lagi suaraku tak keluar. Sekuat apapun berteriak, tetap tak terdengar. Bayi melayang itu semakin dekat, lebih dekat, sangat dekat. Dan tubuh kecil itu menubruk wajahku dengan keras. Kedua tangannya mencengkram kuat bagian belakang kepalaku. Aku tak bisa bernafas. Dengan sekuat tenaga mencoba melepaskannya, tapi tetap tak bisa. Bayi itu seperti melekat dan kuku-kukunya seolah tertancap di kepala ini. Nyeri dan perih luar biasa. Meski badan menggeliat dan tangan mencoba melepas, tapi bayi itu benar-benar tidak bisa lepas. Kepalaku mulai berdenyut hebat, lalu detik kemudian semuanya gelap. Aku tersentak ketika tiba-tiba terasa ada yang menepuk-nepuk bahuku. Mas, bangun mas. Seketika aku terbangun. Saat mata terbuka, terlihat Retno berdiri di samping ranjang, tempatku berbaring. Aku langsung duduk dengan nafas masih tersenggal, jantung masih berdenyut tak karuan. Menatap ke sekeliling, ternyata aku berada di ranjang, tak sedang berdiri di depan lemari. Ada apa ini? Apa aku bermimpi tadi? Tapi kenapa rasanya seperti sangat nyata? Kenapa mas? Nganu dek, aku mimpi buruk. Ya, mungkin tadi hanya mimpi. Makanya jangan tidur siang bolong begini. Omel Retno sembari menyalakan kipas angin di sudut kamar. Rasanya segar saat angin dari kipas menerpa tubuh yang kepanasan. Hah? Kenapa aku kepanasan sekarang? Sedangkan tadi begitu kedinginan sampai menggigil. Apakah aku benar-benar hanya bermimpi? Teringat tentang bayi melayang, pandanganku lalu tertuju pada lemari tua di samping jendela. Terbesit di kepala untuk meminta Retno membukanya, memastikan apa yang ada di dalam. Dek, tolong ambilkan kaos di lemari, bajuku basah kena keringat. Pintaku dusta. Tanpa menjawab, wanita berdaster panjang itu langsung melaksanakan keinginanku. Dek, tak ada apapun keluar dari lemari. Isinya masih sama seperti biasanya. Hanya tumpukan pakaian, tak ada bayi atau apapun yang aneh lainnya. Usai mengambil sepotong kaos, Retno kembali menutup lemari itu. Menyerahkan kaos lalu keluar kamar tanpa mengucap sepatah kata pun. Ternyata memang hanya mimpi. Siang bolong begini, kenapa aku bisa bermimpi buruk seperti itu? Semoga ini tak ada hubungannya dengan bayi Mak Minah yang kucuri lalu menyerahkannya kepada Mbah Somo sebagai tumbal pesugihan. Tak ingin terus teringat kejadian tadi, aku bangkit lalu keluar menuju kamar mandi. Usai membersihkan diri, makan siang dan ngopi sebentar, aku pamit pada Retno untuk keluar. Jangan malam-malam pulangnya mas. Iya dek, nanti malam kita main ya dek, buat ganti yang semalam belum terlaksana. Perempuan berusia 24 tahun itu mencepik, membuatku tertawa kecil. Tingkahnya selalu saja membuatku gemas. Motor bebek keluaran tahun 2003 itu membawaku ke rumah Mbah Somo yang berada di kaki bukit. Letaknya terasing dari pemukiman warga lainnya. Untuk menjangkau tempat itu harus melewati jalan setapak yang tak bisa dilalui menggunakan kendaraan bermotor. Sesampainya di sana,
aroma wangi dupa menyambut kedatanganku. Seperti biasa, aku langsung masuk ke rumah kayu yang berukuran cukup besar itu. Mbah Wiji, istri Mbah Somo, keluar menemuiku. "Mbah," sapa aku. "Masuklah, Mbah Somo ada di kamar praktek," ujar Mbah Wiji singkat dan datar. Seperti itulah dia, misterius. Tak pernah terlihat berekspresi di wajahnya. Bicara pun hanya seperlunya saja. Aku langsung masuk ke kamar di mana Mbah Somo berada. Pria berkumis dan berjenggot lebat itu menatapku tajam. "Mau apa kemari lagi? Bukannya baru kemarin kamu kesini?" bentak Mbah Somo yang membuat seluruh tubuhku gemetaran. Kuberanikan diri duduk di sisi seberang pria tua itu. Maaf Mbah, saya kesini mau lapor. Saya sudah berhasil menyetubui perawan sebagai syarat pesugihan." Lagi-lagi Mbah Somo menggebrak meja. Sungguh kebiasaan yang menyebalkan, membuatku kaget saja. "Bodoh, Mbah sudah tahu, ndak usah kamu lapor-lapor segala. Anak buahku sudah lebih dulu laporan." "Apa?" Mbah Somo sudah tahu. Itu berarti setiap gerak-geriku semua sudah diintai oleh dedemit peliharaannya. Sial. Iya Mbah. "Mbah pikir kamu kesini mau setor tumbal bayi?" Dek, aku belum punya incaran bayi untuk ditumbalkan. "Mbah, mohon maaf. Apa boleh kalau syarat itu diganti?" Takut-takut kulayangkan pertanyaan konyol itu. Mbah Somo diam saja. Duh, dia pasti marah besar atas pertanyaanku tadi. Mulut, oh mulut, kok tidak bisa direm sih? Mati aku. Bisa saja, tapi syarat pergantiannya juga tidak gampang. Kamu harus sanggup. Kupikir ia akan marah. Ternyata tidak. Aku sudah ketakutan setengah mati. "Akan saya usahakan Mbah. Memangnya syaratnya apa?" Mata pria yang memakai ikat kepala khas para dukun itu terpejam sesaat. Mulut komat-kamit, kedua tangan bersedekap di dada. Tak lama matanya kembali terbuka. Syaratnya adalah meniduri 3 perawan dalam 1 malam. Harus dilakukan malam Selasa Kliwon lusa. Ingat, harus perawan. Kalau tidak bisa, pesugihan ini akan gagal. Syarat yang cukup nikmat, tapi berat. Kemana harus ku cari perawan-perawan itu? Tapi tak apalah, ini tak seberat syarat sebelumnya, mencari tumbal bayi. "Baik Mbah, akan saya usahakan." Usai mengetahui syarat pengganti, aku bergegas berpamitan, lalu pulang ke rumah. Setibanya di rumah, setelah pukul 4 sore, Retno sudah berpakaian rapi dengan gamis biru motif bunga dan jilbab warna senada. Betapa cantiknya istriku. "Mau kemana dek?" "Ke rumah bapak. Tadi Mbak Novi kebetulan lewat. Terus dipesenin sama bapak. Katanya Yeni mau bicara sesuatu sama kita. Ayo mas, kita ke sana sekarang." Dek, apa yang mau Yeni katakan? Jangan-jangan. "Mas," colekan Retno membuyarkan lamunanku. Iya dek. Ayo berangkat, nanti kita makan di sana saja." Motor butut kuputar lalu membawanya ke arah rumah bapak mertua. Usai Retno duduk di belakangku. Sepanjang perjalanan, dada berdebar-debar, memikirkan apa yang akan Yeni katakan. Mungkinkah ia akan membongkar kejadian tadi pagi? Tidak mungkin. Dia sudah berjanji akan merahasiakannya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba berubah pikiran? Tanpa sadar kami telah sampai rumah mertua yang memang tak jauh. Begitu motor berhenti, Retno langsung masuk tanpa menungguku. Rasa cemas mendera. Haruskah aku masuk atau kabur saja? Sial. Retno berbalik lagi lalu mengapit lenganku dan mengajak masuk rumah mertua. Dadaku berdebar lebih keras lagi saat sampai di ruang tamu. Telah ada bapak mertua, ibu mertua, dan tentu saja Yeni yang tersenyum manis padaku. Aku tak bisa mengartikan senyumannya. Apakah di balik senyuman itu ia akan menikamku? Usai berbasa-basi sebentar, bapak mertua kemudian menanyai anak gadisnya. "Karena Retno dan Baga sudah datang, sekarang kamu mau bicara apa, Yen?"
Gadis yang masih kuingat jelas setiap jengkal lekuk tubuhnya itu kemudian melirikku sebentar. Begini loh Pak, sebenarnya aku mau buka warung di rumah Mas Bagas, boleh ndak? Aku bosan tinggal di rumah. Lamaran kerja yang kukirim belum ada yang diterima. Daripada nganggur, aku pengen buka warung kecil-kecilan. Terang Yeni panjang lebar. Lega mendengarnya. Kupikir perempuan itu akan membuat masalah besar. Aku sudah nyaris tak bisa bernafas. Kenapa harus di rumah Mas Bagas, Tayen? Di sini saja kan bisa. Bapak ini gimana, Ta? Di sini kan tempatnya ndak strategis, Pak. Kalau rumahnya Mas Bagas itu bagus buat jualan karena di pinggir jalan kampung. Gadis berusia 18 tahun itu pandai bersilat lidah juga rupanya. Aku tahu itu hanya alasan agar bisa tinggal serumah denganku. Dasar bocah nekat. Memangnya kamu punya modal? Punya, Mak. Uang tabunganku cukup kalau cuma buat kulakan sabun sama gula teh. Pokoknya jualannya sedikit dulu. Gimana, Mak? Boleh ya? Ya kalau Mama terserah kamu saja. Yang penting boleh ndak sama Mas Bagas, sama mbakmu si Retno. Mama menoleh ke arahku dan Retno. Singkatnya urusan dengan si Tengil Yeni sudah selesai. Sekarang waktunya memikirkan bagaimana cara mendapatkan 3 perawan sekaligus yang bisa ditumbalkan. Hari eksekusi sudah sangat dekat. 2 hari lagi adalah malam Selasa Kliwon. Aku benar-benar nyaris kehabisan waktu. Selepas maghrib aku meminta izin pada Retno untuk keluar. Mau cari obyekan. Alasan itu yang selalu jadi andalanku. Sebenarnya Mas itu kemana sih kalau nyari objekan? Sejak dipecat dari kantor kok ndak pernah kelihatan kerja. Cuma wira-wiri nyari objekan. Objekan apa, Mas? Akhirnya, apa yang selama ini kutakutkan terjadi juga. Pertanyaan dari Retno tentang apa yang kulakukan selama ini sejak tak mempunyai pekerjaan tetap. Apa aku harus jujur bahwa aku sedang mengusahakan pesugihan demi dia? Dia pasti tak setuju. Aku ini sekarang jadi makelar, Dik. Maaf, aku ndak pernah cerita sama kamu. Aku cuma takut kamu malu punya suami cuma seorang makelar. Aku ndak malu, Mas. Apapun pekerjaanmu, yang penting halal. Halal? Persetan dengan halal atau haram. Bahkan sholat pun tak pernah kulakukan. Ya sudah, Dek, aku pergi dulu. Kalau sudah ngantuk tidur duluan aja. Ndak usah nunggu aku pulang. Kamu nginep sini tak? Iya, Mas, aku tidur sini aja. Lah kamu nanti pulang ke rumah apa ke sini, Mas? Aku pulang ke rumah saja ya, Dek. Besok pagi tak jemput. Iya, Mas, ndak apa-apa. Suasana malam di pedesaan begitu sunyi. Aku tak tahu harus kemana. Benar-benar tak terfikirkan di kepala bagaimana mendapatkan perawan yang mau kutiduri. Bahkan 3 orang sekaligus dalam satu malam. Benar-benar pusing. Di saat melewati tengah sawah menuju desa tempat tinggalku, aku melihat seseorang sedang berjalan. Semakin dekat, semakin terlihat jelas siapa sosok itu. Seorang perempuan berkaos ketat, lengan pendek, warna putih, dan rok lebar selutut bermotif bunga-bunga. Rambut hitam panjang tergerai sepunggung. Wajahnya sepertinya tak asing. Ya, aku ingat. Dia Lastri, mantan pacarku yang dulu sebelum aku menikahi Retno. Saat sampai di sampingnya, segera ku hentikan laju motor, menyapa wanita yang sempat ku pacari selama 3 bulan itu. Lastri. Perempuan berwajah bulat dan langsung pipi itu baru menyadari siapa aku saat helmku buka. Mas Bagas? Ia terlihat semringah. Jadi kamu bener Lastri? Tanyaku memastikan. Dia terlihat berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Dulu badannya tak selangsing ini, bahkan bisa dikatakan gendut dengan lemak di mana-mana. Ini betapa singsetnya, aku nyaris tak percaya. Iya, ini aku, Mas, Lastri. Kenapa kamu jalan sendirian di tengah sawah begini, Lastri? Dari mana memangnya? Mau pulang, Mas, dari nyari kerjaan. Memangnya kamu sudah ndak kerja di kota? Ndak, sudah bosan, mau cari pengalaman lain. Tiba-tiba muncul ide di kepala. Akan ku ajak Lastri bekerja sama untuk mencapai tujuanku.
Kamu mau ndak tak ajak nyari uang banyak dengan cepat dan mudah? Tanyaku penuh harap. Gimana caranya, Mas? Ayo naik, tak antar pulang sembari ku beritahu caranya. Mantan pacarku itu nurut saja. Ia lalu duduk di belakangku sambil memelukku rapat. Ah, rezeki nomplok. Sepanjang perjalanan aku dan Lastri bercakap-cakap. Dari situlah aku tahu, Lastri ternyata masih memendam rasa padaku. Apalagi ia terus saja memelukku mesra dari belakang tanpa terlepas sedikit pun. Dengan sedikit basa-basi, akhirnya kulontarkan niatku untuk mengajaknya bekerja sama mencari pesugihan. Awalnya ia terkejut, tapi dengan keahlianku merayu, akhirnya ia mulai tertarik juga. Jadi, kamu mau nidurin aku, Mas? Tanya Lastri. Mendengar pertanyaan frontal itu, segera ku tepikan motor, mematikan mesinnya lalu menoleh ke belakang. Terlihat Lastri senyum-senyum dengan rona bersemu merah. Dasar, gatel. Memangnya kamu mau? Lirih Lastri menjawab, mau, Mas. Tapi kamu juga harus bawa 2 teman cewek kamu yang juga masih perawan. Ucapku memastikan. Aku sih gampang nyari temen, tapi apa ndak bisa kalau aku saja? Aku nanti kan cemburu lihat kamu begituan sama cewek lain di depan mata aku, Mas. Cuma sekali aja, Tri. Besok habis itu kamu bisa miliki aku sepenuhnya. Apalagi kalau kita sudah berhasil dapat kekayaan, kamu tak kawinin jadi istri kedua, gimana? Setelah aku mengantarkan Lastri pulang, aku beranjak pergi melajukan motor ke arah rumah. Lega rasanya, sudah dapat calon tumbal perawan. Besok tinggal eksekusi, lalu aku akan menjadi kaya raya. Sudah tak sabar rasanya menunggu hari itu tiba. Aku dan Retno, istriku tercinta, bisa membangun rumah, membeli mobil dan jalan-jalan keliling Indonesia. Saat asik membayangkan punya uang banyak, tiba-tiba terasa ada sesuatu yang aneh dari motor yang kunaiki. Motor ini terasa menjadi amat berat. Mungkinkah banyak kehabisan angin? Semakin lama semakin bertambah berat saja. Karena penasaran aku menepikan motor. Sebenarnya ragu-ragu untuk berhenti karena aku sedang berada di samping makam umum tua yang jauh dari pemukiman warga. Makam ini terkenal angker. Banyak desas-desus yang telah beredar dari dulu bahwa di sini sering terjadi penampakan yang menyeramkan. Namun apa mau dikata, keadaan memaksaku untuk berhenti. Agar tak memakan waktu terlalu lama, sengaja mesin tak kumatikan. Aku turun lalu jongkok memeriksa ban depan. Ternyata masih keras, tak terlihat kekurangan angin. Beranjak memeriksa ban belakang, tiba-tiba bulu kuduku meremang. Tercium aroma singkong bakar. Buru-buru aku berjongkok, ternyata ban belakang juga penuh dengan angin. Jadi apanya yang rusak? Mungkin sebaiknya besok saja ku bawa ke bengkel. Sekarang lebih baik langsung pulang. Segera aku duduk di jok, lalu saat tangan kanan hendak menarik gas, tiba-tiba terasa ada yang duduk di belakangku. Hawa dingin langsung menyelimuti. Seluruh bulu-bulu di tubuh langsung berdiri. Jantungku berdegup dengan kencang. Aku tak berani menoleh karena sepertinya sosok itu sangat besar. Sangat terasa ketika dia duduk, motor seperti tertekan terlalu dalam. Perlu berjujuran, ku beranikan diri melihat sosok itu dari kaca spion sebelah kanan. Dan, astaga, makhluk hitam besar duduk di belakangku. Mirip manusia dengan bulu lebat di sekujur tubuh. Tubuhku bergetar hebat, serta-merta ku tarik gas sekuatnya. Namun motor sama sekali tak mau bergerak maju. Aku panik, aku ketakutan setengah mati. Kembali kulirik sosok itu dari kaca spion. Tiba-tiba, makhluk itu berbalik menatapku. Matanya merah menyala, gigi-giginya menyeringai. Lalu, kedua tangan besar itu mencekik leherku dari belakang. Aku tercekik tak bisa bernafas. Seluruh tubuh terasa panas bagi terbakar. Lalu raga ini kurasakan melayang di udara, sangat tinggi.
Dada terasa seperti mau meledak karena berdetak terlalu cepat. Detik kemudian aku terjun jatuh ke tanah. Semua tulang seperti remuk dan berhamburan. Aku sudah tak berdaya. Setelahnya, aku tak ingat apa-apa lagi. Kubuka mata perlahan. Yang terlihat pertama adalah langit-langit rumah. Ini di mana? Sepertinya tak asing. Aku masih mencoba mengumpulkan kesadaran ketika seseorang memanggil namaku. Mas Bagas, sudah sadar kamu, Mas? Retno menghampiri lalu segera memegang keningku. Syukurlah demammu sudah turun, Mas. Wanita itu membantuku duduk lalu menyerahkan segelas teh hangat. Ini, minum dulu. Perlahan ku sesap teh itu. Tenggorokanku terasa segar setelah sebelumnya sangat kering. Seperti seharian tak tersentuh air. Kok aku di sini, Dek? Apa kamu ndak ingat kejadian semalam, Mas? Kamu itu ditemukan pingsan di dekat kuburan sana. Penjelasan wanita berjilbab biru itu mengingatkanku pada kejadian semalam. Saat diganggu makhluk yang orang biasa menyebutnya gendruwo. Aku langsung bergidik. Kenapa, Mas? Ndak apa-apa, Dek. Sebenarnya itu kamu dari mana, Tamas? Kok bisa di sana? Kenapa juga sampai pingsan? Nganu, Dek, itu aku cuma dari muter-muter aja. Pas di jalan mau pulang, kok tiba-tiba pusing. Tahu-tahu aku sudah ndak ingat apa-apa lagi. Kulihat mata Retno menatapku heran, seolah tak percaya dengan yang kukatakan. Ya sudah, kalau begitu aku tak masak dulu. Kamu mau mandi sekarang apa nanti habis sarapan? Nanti aja, Dek, aku masih pusing. Sana kalau mau masak, aku tak tiduran bentar. Selepas Retno keluar kamar, aku termenung sendiri, memikirkan kejadian semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa gendruwo itu menggangguku? Apa benar yang dikatakan Retno tadi? Kalau iya, itu berarti ada makhluk halus yang mengikutiku. Jangan-jangan makhluk itu adalah peliharaan Mbah Somo yang dia kirim untuk membuntutiku. Seketika itu aku bangkit dan berlari ke arah Retno. Kutemukan Retno di dapur sendirian, tengah berdiri menghadap ke arah kompor. Aneh, kenapa suasana begitu sepi? Kuperhatikan ia hanya diam mematung, tak bergerak layaknya seseorang yang tengah memasak. Degup jantung yang tadinya sudah stabil, kini kembali berdetak lebih cepat. Kulangkahkan kaki perlahan ke arah Retno. Semakin dekat, kian dekat. Saat berdiri persis di belakangnya, kurai pundak dan memanggilnya. Dek, ia menoleh. Dan wajah Retno berlumuran darah merah segar. Cairan itu mengalir dari mata hingga menodai pakaian yang ia kenakan. Bau anyir menguar. Iris hitam di mata telah menghilang, hingga yang tersisa hanya warna putihnya saja. Retno, bukan, sosok itu menyeringai, mengeluarkan tawa nyaring melengking, menimbulkan sensasi ngeri yang luar biasa di telinga. Seluruh tubuhku gemetar hebat, dada terasa seperti ditusuk-tusuk hingga nyaris tak bisa bernafas. Di saat seperti itu, kenapa tak pingsan saja? Kenapa malah mataku semakin jelas melihat rupa pucat itu? Ia mendekat, semakin dekat. Tak mau terjadi sesuatu, aku melangkah mundur dengan kaki bergetar. Sial, hanya beberapa langkah punggung sudah membentur dinding. Makhluk menyerupai Retno itu semakin dekat. Tangan pucatnya terayun, mengarah ke leherku. Aku merosot dan berteriak sekencangnya, menutup mata sambil kedua tangan menghalau agar ia tak menyentuhku. Mas, bangun Mas. Suara itu. Kubuka mata perlahan, terlihat sosok menyeramkan tadi berubah menjadi Retno dengan wajah cantik berseri, bersih tak ada noda darah sececer pun. Retno? Dek Retno? Masih belum percaya. Kukucek kedua mata, lalu berkedip-kedip. Masih sama, dia benar-benar Retno. Dengan tangan gemetar, ku sentuh wajahnya. Asli, ya, dia memang istriku sungguhan.
Ada apa, Mas? Tanya Retno panik. Ia jongkok di hadapanku sambil menepuk pelan pipiku. Sambil mengatur nafas, aku memandang sekeliling. Tak ada apapun, semua tampak biasa saja. Nganu dek, Kak, kamu dari mana? Loh, ya ndak kemana-mana. Dari tadi masak di sini. Lah kok tiba-tiba kamu lari dari kamar? Pas aku noleh, kamu malah teriak-teriak. Ada apa, Tamas? Penjelasan wanita berjilbab biru itu membuatku kesulitan menelan ludah. Jadi baru saja aku berhalusinasi. Atau ada makhluk yang merasuki Retno. Ada apa ini sebenarnya? Assalamualaikum, teriak Yeni dari luar sambil berjalan mendekati kami. Waalaikumsalam, jawab Retno. Melihat Yeni datang, aku langsung bangkit sambil membantu Retno berdiri. Kini aku sudah mulai bisa mengendalikan diri. Ada apa tah? Kok pada berduaan di sini? Tanya gadis yang memakai rok lebar pendek dengan paha putih mulusnya terlihat jelas. Tidak ada apa-apa, Yen. Sautku cepat sebelum Retno membuka suara. Kamu dari mana? Tanyaku pada Yeni yang mengalihkan pembicaraan. Dari rumah Lastri. Dek, aku kaget mendengar nama Lastri. Ah, mungkin Lastri yang lain. Lastri yang mana tah? Kok aku baru dengar? Jangan asal main sama sembarangan orang. Jangan sampai salah pergaulan. Lagian ya Yen, kalau pergi mbok ya pakai rok yang panjang. Syukur-syukur pakai jilbab sekalian. Jangan pakai rok mini sama kaos ketat begitu. Cerocos Retno menasehati adik satu-satunya itu. Gadis itu malah mencepik mengecek. Lastri yang rumahnya di kampung sebelah. Lastri Susilowati. Apa? Lastri Susilowati itu kan Lastri mantan pacarku, calon tumbal perawan. Bagaimana Yeni bisa kenal sama Lastri? Jangan sampai Lastri cerita pada Yeni tentang rencana kerjasama pesugihan nanti malam. Kalau Yeni sampai tahu, bisa kacau semua. Iya Yen, jangan sembarangan main sama orang yang baru dikenal. Nanti kalau diajak hal-hal bodoh jangan mau, dosa tahu, dosa. Ucapku sok suci sambil menarik kursi makan lalu duduk di sana. Alah, Pret, pakai ngomongin dosa, kayak Mas Bagas gak punya dosa aja. Bukannya kemarin baru melakukan dosa, ujar Yeni lancang sambil duduk di kursi sebelahku. Seketika mau copot dadaku. Beraninya Yeni mengungkit masalah kemarin di depan Retno. Kalau tidak ada kakaknya di sini, mungkin sudah kuremas mulutnya itu. Dosa apa? Retno yang tengah mempersiapkan sarapan tiba-tiba menyaut. Ndak kok dek, aku ndak ngapa-ngapain. Yeni aja yang ngarang. Jawabku kilat sambil memelototi gadis seksi di samping. Bukannya takut, Yeni malah senyum-senyum sambil mengedipkan satu matanya. Dasar gadis edan. Aku pergi ke rumah Lastri. Usai melepas helm, aku berjalan ke teras sambil memperhatikan dua orang yang duduk di sana, membelakangiku. Dari kejauhan mereka belum terlihat jelas. Namun semakin dekat, dua wanita itu mulai bisa kutangkap sosoknya. Siapa mereka? Dada terasa berdebar-debar. Dan saat mereka menoleh, hah? Tidak. Lastri mengerjaiku rupanya. Gila. Dua perawan yang ia janjikan ternyata amat sangat jauh dari ekspektasiku. Aku bahkan hampir membatalkan ritual pesugihan nanti malam. Kalau tak terancam akan mati. Ini sungguh menyebalkan. Melihatku datang, Lastri dan dua temannya langsung menyambut. Mas Bagas, kenalin teman-temanku. Yang ini namanya Mbak Sumiati. Seseorang yang ditunjuk oleh Lastri segera mengulurkan tangan. Sebenarnya amat malas menjabat tangannya, tapi terpaksa kulakukan agar rencanaku tak gagal. Kutatap wanita itu dari atas sampai bawah, usianya sekitar 45 tahunan. Mungkin lebih, terlihat dari kerut di wajahnya yang sudah mulai jelas. Tubuh pendek dan berlemak di mana-mana, rambut ikal sebahu dicat pirang. Sungguh tidak cocok dengan warna kulitnya yang hitam. Halo Mas Bagas, saya Mia. Sapanya genit. Bagas, ucapku singkat. Kalau yang ini Mbak Warti.
ujar Lastri sambil menunjuk ke arah wanita satu lagi. Makhluk itu lebih tak berbentuk lagi dibandingkan Sumiati. Usianya jelas lebih tua, sekitar 50-an tahun. Giginya sudah ada yang ompong, badannya sedikit lebih tinggi dari Sumiati, tapi lemaknya lebih banyak. Sekali lagi kupandang mereka berdua. Astaga, makhluk apa ini? Lastri benar-benar membuatku gila. Mungkin memang benar mereka masih perawan, tapi rasanya ingin menangis saja. Haruskah kutiduri mereka? Apa mereka memenuhi kriteria sebagai tumbal? Entahlah. Setelah berbasa-basi sebentar, kami lalu bersiap pergi ke sebuah hotel melati di tepi pantai yang jaraknya sekitar 12 km dari rumah. Aku dan Lastri berboncengan, sedang dua makhluk jadi-jadian itu naik motor mereka masing-masing. Tri, kamu mau ngerjain aku ya? Tanyaku ketus sambil terus mengendarai motor. Maksudnya? Gak usah pura-pura ndak ngerti. Maksud kamu apa bawa ondel-ondel dua itu? Masa kamu tega lihat aku nganu sama mereka? Kamu tega banget sama aku, Tri. Habisnya mau yang kayak gimana, Tamas? Mau yang kinclong? Ya susah. Sudah, mending ada yang mau daripada gagal rencana kita. Kamu tuh ya, paling-paling ini cuma akal bulusmu. Kamu niat ngerjain aku kan? Enggak, Mas. Lah uang stok perawan yang ada dan mau diajak kerja sama ya cuma mereka berdua kok. Mau gimana lagi? Semprul. Aku sudah tak bisa berkata-kata lagi. Tak ada yang bisa dilakukan untuk merubah keadaan. Waktu sudah hampir habis. Hanya dua pilihan yang tersisa. Maju terus dengan meniduri mereka, atau mundur dengan terancam akan mati. Dan aku pilih yang pertama. Meski berat, tapi setidaknya masih ada Lastri yang bisa jadi madu sebagai penawar dua racun itu. Teringat perkataan Mbah Somo, sebelum melakukan ritual, aku harus membakar dupa terlebih dahulu, lalu membaca mantra yang sudah kuhafalkan. Maka kulakukan apa yang dukun itu perintahkan. Sementara itu ketiga perempuan itu malah cekikikan, entah apa yang mereka bicarakan. Seketika bau wangi menyeruak ke seluruh ruangan, bahkan mungkin sampai keluar. Seperti terbius mantra, tiba-tiba kurasakan dingin. Begitupun ketiga wanita itu juga mengatakan hal yang sama. Korden yang semula tenang, tiba-tiba bergoyang perlahan. Seperti tertiup angin, tapi tak ada angin di sini. Pintu dan jendela bahkan tertutup rapat. Di balik kain penutup yang bergoyang itu, samar-samar terlihat sosok hitam berdiri sambil mengamati kami. Jantungku langsung berdegup kencang. Mungkin itu makhluk halus peliharaan Mbah Somo yang akan menikmati perawan melalui tubuhku. Benar saja, tak lama makhluk itu seolah berjalan menembus jendela masuk ke kamar ini. Namun setelah itu ia tak terlihat lagi. Tubuhku gemetaran. Peluh sebesar biji jagung bercucuran. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Aku membuka mata saat sinar matahari menyusup masuk melalui celah-celah jendela, menerpa wajah tampanku. Aku termenung sejenak mengumpulkan kesadaran. Beberapa detik kemudian baru teringat sedang berada di sebuah hotel bersama 3 orang perempuan. Aku bangkit, duduk lalu mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tak ada seorang pun kecuali diriku sendiri di sini. Kemana 3 tumbalku? Dan kenapa pula aku tak mengenakan pakaian selembar pun? Aku sama sekali tak ingat apapun tentang kejadian tadi malam. Ada apa ini? Aku segera pergi ke resepsionis, check out, lalu bergegas mengendarai motor untuk pulang. Sepanjang perjalanan pikiran campur aduk antara menyesal telah mengkhianati Retno, menebak-nebak kemana dan kenapa para tumbalku pergi, dan memikirkan apa yang harus kulakukan setelah ini. Ingin rasanya melepas harapan untuk cepat kaya dengan membatalkan pesugihan ini. Namun mungkinkah itu terjadi? Bisakah keluar dari jerat perjanjian dengan Mbah Somo dan para makhluk halus peliharaannya?
Entah kenapa tiba-tiba kepala terasa pusing. Yang terlihat semua terasa berputar-putar dan perut mual. Lama-lama mata menjadi kabur. Baru saja hendak menepi untuk beristirahat, tanpa sadar sebuah mobil box yang melaju kencang dari arah belakang menubruk motor yang kukendarai. Suara rem berdecit dan klakson berbunyi nyaring nyaris bersamaan. Lalu motor beserta tubuhku terdorong badan mobil sejauh 10 meter. Semua terjadi dalam waktu sekejap saja. Entah seperti apa kejadian selanjutnya. Tahu-tahu aku terkapar di aspal, lalu beberapa detik kemudian tak sadarkan diri. Mas Bagas. Suara yang amat ku kenal terdengar memanggil. Itu Retno. Iya, itu pasti istriku. Perlahan aku membuka mata, mengerjap sebentar, lalu pandangan mulai jelas terlihat. Yang pertama kali tertangkap adalah langit yang luas. Suasana gelap, ini seperti siang hari, tapi mendung pekat berkelayut di atas sana. Aku bangkit berdiri, memandang ke sekeliling. Ternyata sedang berada di pesisir pantai. Berdiri di hamparan pasir. Udara terasa dingin. Angin bertiup dengan kencang. Kenapa aku bisa ada di sini? Sendiri, tak ada orang lain di pantai ini. Sepi, sunyi, sungguh aneh. Dan di mana Retno? Bukankah dia baru saja membangunkanku? Tak mungkin ia bersembunyi. Tak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Yang ada hanyalah pasir dan air. Aku mulai cemas dan takut. Jantung mulai berdetak cepat. Aku berjalan cepat mencoba mencari pertolongan. Semoga ada orang yang bisa menolong. Setidaknya memberitahuku tempat apa ini. Kepanikan seketika menyergap saat kurasakan semakin jauh berjalan. Bahkan berlari, tetap saja tak meninggalkan tempat ini. Tak ada jalan untuk kabur. Semakin keras berusaha lari, tetap saja kembali ke tempat semula. Rasanya hanya berputar-putar saja. Dadaku sesak sekali rasanya, nyaris tak bisa bernafas. Seluruh tubuh gemetar luar biasa. Saking lelah dan takutnya, aku ambruk dengan posisi tengkurap. Saat itu juga kurasakan sesosok makhluk menindih punggungku. Berat, sangat berat. Apa ini? Nafasku memburu, debaran di dada semakin tak karuan. Aku menoleh ke belakang, melihat siapa yang menghimpit tubuhku sekuat ini. Seketika aku menjerit melengking. Jeritanku melengking ke seluruh penjuru pantai, membahana, namun tak ada seorang pun yang menolong. Sosok itu datang lagi. Gendruwo itu duduk di punggungku. Ia penunggu makam angker yang menggangguku tempo hari. Kenapa ia ada di sini? Ku coba keluar dari himpitan makhluk tinggi besar itu, tapi teramat sulit. Teriakan sekencang apapun sia-sia, malah membuat tenaga terkuras, lemas. Di saat seperti ini, harusnya aku berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Hanya Dia yang pasti bisa membantu. Namun apa yang bisa kulakukan? Aku tak pernah berdoa, tak pernah menyebut namanya, tak pernah menghiraukannya. Di dalam kekalutan tiba-tiba punggung terasa tersayat. Benar saja, saat menoleh, kulihat gendruwo itu menancapkan semua kuku-kukunya yang panjang dan tajam ke punggung. Perih sekali, sangat sakit. Aku meronta tapi tak bisa merubah keadaan. Kuku itu semakin panjang, menggores tubuhku dari atas sampai bawah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Berkali-kali aku mengucapkannya. Mesti tak yakin Tuhan akan mengabulkan doaku itu, tapi tetap harus berusaha. Hingga di kesakitan yang teramat dalam, tiba-tiba aku tersentak. Mas Bagas, suara Retno nyaring memanggilku. Kini aku benar-benar terbangun dengan nafas memburu. Kulihat Retno berdiri di samping tempatku berbaring. Di sebelahnya ada Yeni dan bapak ibu mertua. Dek Retno? Iya mas, ini aku Retno, istrimu. Terima kasih ya Allah, akhirnya kau pertemukanku lagi dengan wanita ini.
Mataku seketika berair, tangisku haru tak terelakkan. Perempuan bergamis dan berjilbab hijau muda itu lalu memelukku erat. Kedua mertua dan adik iparku juga menangis sambil memberi kekuatan kepada kami. Sudah Retno, yang penting sekarang Bagas sudah sadar. Perlahan Retno melepas pelukannya. Kutatap semua yang ada di ruangan ini. Mereka terlihat lega melihatku kembali sadar. Meski mereka tak tahu, akulah yang paling bersyukur bisa kembali ke dunia nyata. Ini di mana? Di rumah sakit, Mas. Kemarin kamu kecelakaan di jalan dekat pantai, ditabrak mobil box dari belakang. Seketika ingatanku kembali ke masa sebelum kecelakaan. Saat itu terasa pusing dan mual, lalu tiba-tiba terdorong dari belakang. Kemudian sudah tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Mas, sebenarnya kamu kenapa sih bisa sampai sana? Tanya Retno tiba-tiba. Seketika aku panik, apa yang harus kukatakan? Haruskah bilang bahwa ke sana untuk melakukan ritual pesugihan? Tidak, tak mungkin kukatakan. Retno dan mertuaku pasti akan sangat marah kalau sampai tahu hal itu. Beruntung bapak menyelah. Jangan tanya-tanya dulu, Nok. Biar Bagas istirahat dulu. Besok saja tanyanya, kalau sudah sehat dan tenang. Aku langsung bisa bernafas lega. Syukurlah, masih ada waktu untuk mencari alasan lain. Kupandangi wajah Retno, wajah yang putih dengan hidung yang mancung itu. Betapa rindunya, betapa aku mencintainya. Di tengah kesyahduan menatap Retno, tiba-tiba terdengar seseorang berdehem. Ya, ada Yeni di sini. Aku lupa, ada perempuan lain yang juga mencintaiku dalam diam di sini. Pagi-pagi sekali Retno sudah datang membawa pakaian ganti untukku. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam sekelebat masuk melalui jendela yang menghadap keluar, lalu melesat masuk ke tubuh Retno. Astaga, tidak! Raga Retno seketika berdiri tegak. Kedua bola mata melotot, memancarkan aura kemarahan yang luar biasa. Wajah cantik itu berubah pucat, mulut membuka dengan seringai yang menyeramkan. Makhluk yang merasuki Retno perlahan mendekat, menatap tajam dengan tatapan yang mengerikan. Tubuhku gemetaran bukan main. Seketika aku duduk, meraih selimut untuk menutupi wajah sebatas hidung. Siapa kamu? Aku Warti. Warti siapa? Tawa khas hantu perempuan berderai membuat ketakutanku semakin menjadi. Warti, tumbalmu. Kenapa kamu menumbalkanku sampai aku mati di tangan dedemi dukun itu? Kenapa? Apa? Jadi Warti mati? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak, kamu bukan Warti. Makhluk itu semakin lama semakin dekat. Dan kini ia benar-benar berada tepat di depanku. Nyaris tak ada jarak di antara kami. Meski sangat ketakutan, tapi aku tak bisa berlari. Entah apa yang terjadi, badanku serasa terpaku di ranjang, tak bisa bergerak. Kenapa? Kamu tak percaya? Tidak. Usai acara ritual tempo hari, ketika tumbalku selamat, mereka masih hidup, termasuk Warti. Aku Warti. Aku dikejar demi dukun laknatmu itu. Sampai-sampai aku tertabrak bus dan mati di tempat. Sekarang aku akan menuntut balas. Aku akan membunuhmu. Tidak. Tangan makhluk yang merasuki Retno kemudian mengambil pisau buah yang ada di meja samping ranjang. Ia mulai mengayunkan ke arah perut dan hendak menusukku. Tidak. Pisau itu terjatuh ke lantai bersamaan dengan tubuh Retno yang terkulai lemas. Tak lama kemudian tubuh kecil itu ambruk menimpa tubuhku di ranjang. Aku terkejut bukan main. Ternyata Yeni melempari makhluk itu dengan jimat kepunyaannya. Sebuah batu kecil berbentuk abstrak berwarna coklat. Kamu ndak apa-apa, Tamas? Tanya Yeni sambil mendekat. Iya, aku ndak apa-apa. Tapi Retno, tolong dia, Yen. Tubuhku tak bisa digerakkan. Aku panggil perawat dulu, Mas. Yeni berjalan cepat keluar. Tak lama ia kembali bersama seorang dokter jaga.
dan 2 perawat sambil membawa beberapa peralatan medis. Retno segera ditangani. Aku cemas, semoga istriku tak mengalami sesuatu yang buruk, efek kejadian barusan. Setelah mendapatkan perawatan yang dibutuhkan, dokter memberitahukan bahwa Retno baik-baik saja. Ia hanya mengalami syok ringan. Akhirnya aku bisa bernafas lega. Ada apa sebenarnya, Mas? Kenapa bisa ada kejadian seperti tadi? Aku melihat dengan jelas semuanya. Percakapan kalian benar-benar membuatku terkejut. Apa kamu melakukan ritual pesugihan? Cecar Yeni beberapa saat setelah dokter dan 2 perawat itu pergi. Aku melirik ke arah Retno. Ia masih belum terbangun. Badanku yang semula tak bisa bergerak, perlahan mulai berangsur bisa kembali berfungsi seiring kepergian makhluk yang mengaku sebagai Warti. Entah benar atau tidak. Dengan menghela nafas, aku mengangguk lemah. Iya, Yen. Apa? Tak kusangka, gadis itu tak terlalu terkejut. Lalu kenapa bisa kacau seperti ini? Apa kamu tidak berhasil memenuhi syarat? Aku tidak tahu, Yen. Memangnya apa syaratnya? Banyak. Yang pertama tumbal bayi. Kamu ingat geger hilangnya bayi Makminah beberapa waktu yang lalu? Itu sebenarnya aku yang mencuri, lalu menyerahkannya pada dukun. Apa? Jadi geger di kampung itu ulahmu, Mas? Kali ini perempuan berponi itu benar-benar terkejut. Iya. Lalu apa lagi? Tumbal perawan. Waktu aku menidurimu, sebenarnya kamu adalah tumbal perawanku. Yeni mematung, matanya membulat menatapku tajam. Teganya kamu, Mas. Secepat kilat kurai tangannya. Ndak, Yen. Bukannya ndak ada rasa sama kamu. Tapi kebetulan memang waktunya mendesak. Jadi mau tak mau aku harus menjadikanmu tumbal. Kalau tidak, aku bisa mati. Lalu bagaimana tentang hantu tadi yang dia bilang adalah Warti, tumbal perawanmu? Apa ada wanita lain yang kamu tumbalkan, Mas? Anggukan lemah sebagai jawaban. Mata Jenny mulai berkaca-kaca. Maaf, Yen, tapi ini syarat dari Mbah Dukun. Aku harus melakukannya. Jadi benar kamu nidurin cewek lain? Siapa? Siapa saja mereka? Termasuk Warti itu tadi? Tetes air mata mulai berjatuhan di pipi putihnya. Jawab, Mas. Jawab. Iya, aku nidurin 3 perawan. Salah satunya memang bernama Warti. Sedang yang 2 lagi adalah Lastri dan Sumiati. Lastri? Lastri yang kemarin datang mencarimu? Iya, jawabku lirih. Gila kamu, Mas. Gila, Mas. Emosi gadis itu meledak juga. Tangan kecilnya menggenggam lalu memukul dadaku berkali-kali sambil menangis sesekukan. Yen, kamu bisa bantu aku ndak? Bantu apa? Tanyanya datar, terdengar tak antusias. Gini, Yen, berhubung kamu sudah tahu semuanya, aku mau minta tolong sama kamu sekalian. Apa? Tolong datangi dukunku, namanya Mbah Somo, tinggal di kaki gunung desa sebelah. Untuk apa? Tanyakan kepadanya tentang kelanjutan pesugihanku, apa berhasil atau gagal. Yeni berpikir sejenak. Baik, aku mau, tapi ada syaratnya. Apa itu? Kalau pesugihanmu ternyata berhasil, maka aku mau kamu ceraikan Mbak Retno, lalu kabur bersama aku. Apa? Dasar gadis gila. Mana mungkin aku menceraikan Retno, wanita yang sangat kucintai. Bahkan kulakukan pesugihan ini demi dia. Untuk apa aku berpisah dengannya? Iya, baiklah. Aku berbohong. Biarkan saja ia menganggap aku menyukainya. Yang penting nanti saat aku kaya, aku akan pergi bersama Retno, meninggalkan desa beserta semua kenangannya. Janji? Iya, janji. Kalau begitu aku pergi dulu. Setelah itu ia segera pergi meninggalkan kamar. Usai kepergian Yeni, kutatap Retno. Ia masih belum sadar juga. Aku ingin mengurusnya nanti usai buang air kecil. Aku berjalan menuju kamar mandi. Tak lama keluar lagi.
Namun betapa terkejutnya aku ketika mendapati Retno sudah tak ada di ranjang. Kemana dia? Aku bergegas keluar, mencarinya di sekitar area rumah sakit. Aku yakin ia masih ada di sekitaran sini. Tak mungkin pergi jauh, mengingat aku di kamar mandi cuma sebentar. Tak ada waktu baginya untuk melarikan diri secepat itu. Sampai di meja jaga, aku bertanya tentang Retno. Siapa tahu para perawat yang sedang berjaga melihat sosok wanita muda bergamis ungu dengan jilbab senada. Ndak pak, kami ndak lihat. Yang bener bu. Beneran pak, tadi saya sama teman saya ndak lihat istri bapak lewat sini. Sial, kemana dia? Sudah ku cari ke seluruh sudut rumah sakit, tapi tak kutemukan juga. Apa jangan-jangan dia diculik makhluk halus? Tidak, jangan sampai itu terjadi. Aku tak mau kehilangan wanita yang sangat kucintai itu. Tak menemukan titik terang, aku kembali ke kamar, membereskan barang-barang, lalu berniat pulang ke rumah. Siapa tahu Retno ada di sana. Badanku sudah benar-benar membaik, tak perlu lagi menginap di sini. Aku kembali ke kamar untuk membereskan semua barang-barangku. Sampai di kamar, aku duduk sebentar, lelah. Bukan lelah raga, tapi lelah hati dan pikiran. Memikirkan kembali tentang apa yang telah terjadi. Semua berawal dari keinginanku membahagiakan Retno. Ingin jadi kaya, sehingga wanita soleha itu bisa hidup layak. Tak hanya bekerja menjahit pakaian para tetangga yang melelahkan, tetapi uang yang didapat sama sekali tak sebanding dengan yang dikerjakan. Pesugihan tumbal perawan, bayanganku akan mudah melakukannya. Hanya tinggal menyerahkan tumbal, lalu segera dapat kekayaan berlimpah. Namun kenyataannya, yang terjadi hanyalah kekacauan. Tak ada yang didapat kecuali dikejar para dedemit dan mendapat banyak masalah. Bukannya mendapat kekayaan, malah istriku hilang entah kemana. Mau mencari pun tak bisa. Mas, panggil Yeni. Dia tiba-tiba datang. Aku langsung menyambut kedatangannya. Gimana? Aku dan Yeni duduk di kursi plastik. Gadis itu menatap ke arah ranjang yang semula dipakai Retno berbaring. Mbak Retno mana mas? Loh, apa dia ndak pulang ke rumah? Tanyaku mulai khawatir. Dah ada di rumah loh mas. Aku baru saja pulang ambil uang tabunganku untuk membayar rumah sakit. Memangnya Mbak Retno sudah sadar? Apa ndak pamit mau pergi kemana gitu? Yeni malah gantian bertanya. Aku ndak tahu dia sudah sadar Yen. Tadi setelah kamu pergi, aku ke kamar mandi sebentar. Pas keluar mbakmu sudah ndak ada. Kira-kira dia kemana ya? Ada-ada aja sih Mbak Retno ini, sukanya bikin masalah. Sudahlah mas, ndak usah dicari. Paling-paling dia dengar obrolan kita tadi terus kabur. Apa? Kenapa aku tak kepikiran seperti itu dari tadi? Tidak, aku tak mau itu terjadi. Kalau benar apa yang Yeni katakan, aku bisa gila. Semua yang telah kulakukan akan sia-sia sudah. Dadaku berdebar, apa yang harus kulakukan kini? Mas Bagas, kenapa melamun sih? Oh, ndak apa-apa Yen. Gimana tadi pertemuanmu sama Mbak Somo? Gadis itu menghela nafas sejenak. Gagal mas, ucapnya lirih. Maksudmu gagal? Pesugihanku gagal? Mataku melotot, bahkan nyaris melompat keluar saking kagetnya. Yeni mengangguk lemah. Kenapa bisa gagal? Seluruh tubuhku terasa lemas. Mbak Somo bilang, karena peliharaannya ndak bisa menerima tumbal perawanmu yang pertama. Lebih tepatnya ndak bisa masuk tubuhmu. Pikiranku langsung teringat ketika aku meniduri Yeni untuk pertama kali. Sebagai tumbal perawan pertama, aku ingat. Waktu itu memang aku merasa sadar melakukan hubungan badan itu. Sekarang aku baru sadar makhluk peliharaan Mbah Somo tak masuk ke ragaku untuk mengambil keperawanan Yeni. Kenapa bisa begitu? Tanyaku memastikan. Karena aku punya jimat mas.
Aku memang selalu membawa jimat untuk melindungi diri, jawab adik iparku itu lirih. Jadi pesugihanku gagal gara-gara kamu? Nada suaraku meninggi, kecewa, sangat kecewa. Ya, aku ndak tahu kalau kamu menggauliku untuk tumbal perawan. Salahmu sendiri ndak bicara dulu sama aku. Kalau bilang kan, aku bisa singkirkan dulu jimat itu. Ilahnya, aku kesal sekali, mau melampiaskan pada Yeni, tapi tak mungkin. Meski menyebalkan, ia tetaplah seorang wanita yang tak layak untuk dikasari. Akhirnya hanya dongkol sendiri. Aku bangkit lalu meninju dinding berkali-kali sampai tanganku sakit. Jangan, sudah mas. Lagi pula bukan aku saja penyebabnya. Seketika aku berhenti. Apalagi memangnya? 3 perawan itu mas. Wanita muda itu menghela nafas sebentar. Temanmu Lastri, dia sudah tidak perawan. Sedang 2 wanita lainnya memang masih perawan, tapi mereka terlalu tua. Mbah Somo bilang jinnya murka. Ia merasa ditipu hingga ia membuat perhitungan padamu dan kepada ketiga tumbal itu. Apa? Aku terkejut tak percaya. Itulah yang Mbah Somo katakan. Jadi kecelakaan yang kamu alami dan kejadian tadi pagi adalah ulah jin itu. Mendengar penjelasan itu, aku hampir tak bisa bernafas. Sendi-sendi lemah semua. Setelah mengurus administrasi, kami segera pulang ke rumah naik ojek. Maklum, motorku sudah tak bisa dipakai lagi, hancur. Yani bilang motor itu dibawa ke kantor polisi. Aku tak berniat mengambilnya, toh sudah tak bisa digunakan. Malah harus keluar uang untuk biaya angkut dan biaya bengkel yang banyak jika aku mengambilnya. Sesampainya di rumah, Retno benar-benar tak pulang. Ku cari ke seluruh sudut rumah, tetap tak ada tanda-tanda keberadaannya. Kondisi rumah masih sama persis seperti saat terakhir ku tinggalkan. Kemana kamu, Dek? Seketika luruh air mataku. Berhari-hari Retnoku belum juga kembali. Hidupku tak bersemangat tanpanya. Aku bingung harus mencarinya kemana. Aku pergi menemui Mbah Somo, menanyakan barangkali dia tahu atau mungkin ada sangkut pautnya tentang pesugihan gagalku. Dan sesampainya di sana, iya benar, Mbah Somo menjelaskan bahwa istriku diambil oleh jin peliharaannya. Karena jin itu merasa kecewa dan murka, dan akhirnya membawa Retno sebagai gantinya. Sangat marah, ingin rasanya aku obrak-abrik tempat ini, tapi aku tak berdaya. Singkat cerita, akhirnya jasad Retno ditemukan warga, hanyut di pinggiran sungai. Dan untuk Bagas sendiri, ya, dia sekarang menjadi gila. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.